waktu kita lanjutkan dengan pembicara kedua, Profesor Dr. Desi Emril, spesialis saraf konsultan dengan judul The Principle of Evaluating and Treating Pain in Primary Care. Waktu dan tempat kami persilahkan, Prof. Terima kasih Dr. Suryadi sebagai moderator pada hari ini. Mohon maaf panitia, saya berganti Zoom, mungkin yang dimunculkan yang satu lagi. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas nama PP Perdosi dan juga atas nama Pomdi Nyeri PP Perdosi atas keluangan waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami pada hari ini dalam bisa dikatakan roadshow acara ilmiahnya PBID dalam rangka Muktamar ID dalam konsep Medical Stadium General 2022, di mana mungkin pada hari ini adalah waktu yang diberikan kepada Perdosi, Perkumpulan Spesialis Neurologi Indonesia, untuk memberikan share tentang beberapa hal yang kami anggap cukup penting untuk kita share bersama kepada peserta pada hari ini, peserta webinar kita. Di sini kami mengambil tema yang lebih general, di mana kita menargetkan untuk pengetahuan pain management itu di level primary care, primary health care, karena memang kita tahu bahwa keberhasilan manajemen nyeri itu sebetulnya sangat ditentukan dengan timingnya. Seberapa cepat kita mengenali, mendiagnosis, dan melakukan tindakan-tindakan preventif untuk jangan sampai berkembang menjadi chronic pain. Karena kita tahu bahwa chronic pain itu sangat sulit untuk diatasi. Jadi kami mewakili Perdosi dan juga mewakili Pomdi Nyeri PP Perdosi sangat ingin untuk lebih aware, kemudian memberikan ilmu dan juga keterampilan kepada khususnya dokter-dokter yang bekerja di level primary healthcare atau mungkin kita kenal di Vaskes layanan tingkat dasar atau Vaskes 1. Makanya topik yang kita pilih pada hari ini memang mengarah ke skill dan knowledge mengenai keterampilan manajemen nyeri di level primary care ini. Izin dokter, saya share screen. Udah, gimana? Enggak ada. Dari panitia atau dari Prof langsung? Saya, dari maaf, dari panitia. Dari saya. Saudara Nadia, belum keluar. Bisa dibantu mungkin ya. Sebentar dok, lagi. Ya, sudah tayang dok, Prof. Ya, jadi tema yang kita coba hadirkan dalam webinar sesi ini adalah tentang the principle of evaluating and treating pain in primary care. Ini adalah tema yang kita angkat dan kita berharap sekali seperti saya katakan tadi ini akan memberikan banyak masukan khususnya kepada dokter umum kita. Pertama-tama ingin saya sampaikan agak mungkin ada sedikit kerancuan ya dok ya, membedakan antara primary care dan primary health care. Jadi primary care itu kan adalah tempatnya atau sistemnya. Jadi harus kita bedakan. Yang dimaksud dengan primary care itu merujuk kepada
kepada siapa atau di mana tempatnya kontak pertama pasien yang membawa permasalahan kesehatannya. Ya, any care system itu akan masuk ke sini. Jadi negara-negara dengan primary care yang sangat kuat itu sudah dipastikan akan bisa memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik kepada warga negaranya. Sedangkan primary health care di sini itu lebih luas konsepnya, di mana dia mencakup pelayanan primary care, ya primary care services yang meliputi health promotion and disease prevention dan juga peningkatan fungsi public health di dalam sistem primary healthcare tersebut. Jadi lebih luas. Mungkin di sini kami lebih mengkondisikan ke primary care terlebih dahulu. Nah, ini mungkin konsep untuk saya sampaikan kepada khususnya dokter umum, general practitioner yang menjadi peserta pada hari ini, bahwa nyeri sangat-sangat penting. Nyeri itu apapun yang terjadi, sekaya apapun orang ya, bagaimanapun situasi harta, uang ya, kemudian kedudukan, tapi dengan nyeri itu tidak akan bisa dinikmati sama sekali. The fall of the happiness man can gain is not in pleasure, but in rest from pain. Makanya nyeri ini sangat-sangat penting. Bilang nanti jam 4. Baiklah, mohon maaf tadi dok, ada telepon dari Oka. What is pain? Saya rasa nyeri itu sudah kita tahu semua. Ini saya mungkin baru, ini yang definisi yang lama ya dok ya. Tapi pada dasarnya nyeri adalah suatu pengalaman sensorik yang menunjukkan suatu pengalaman emosional yang berhubungan dengan kerusakan jaringan ataupun yang potensial untuk terjadi kerusakan jaringan. Ada definisi yang lebih baru lagi. Tapi ada 3 hal yang ingin saya sampaikan di sini yang penting untuk kita tahu, bahwa nyeri tidak hanya masalah sensorik sebetulnya, tapi nyeri juga mencakup masalah sensorik, motivasional, dan kognitif. Ini cara pandang yang mungkin harus kita sepakati bersama, bahwa nyeri tidak hanya masalah pengalaman sensorik. Kalau di neurologi, nyeri khususnya nyeri kronik itu kita akan tetap aware terhadap dua sistem lainnya yang sebetulnya saling berinteraksi untuk menentukan kesuksesan kita dalam menangani nyeri, yaitu sistem sensorik, kemudian masalah motivasi, dan juga masalah kognitif. Kalau kita gagal karena kita sudah berikan obat optimal, edukasi untuk obatnya juga optimal, kita gagal, maka kita menyarankan untuk lebih digali aspek motivasi dan aspek kognitifnya. Itu yang terpenting. Jadi kalau kita lihat di sini ada 3 komponen, maka yang paling harus kita perhatikan hanya 1/3 sensorik memegang peranan. Ya. 2/3 itu adalah masalah motivasi dan kognitif. Oke. Saya teruskan, what is pain? Jadi nyeri sebetulnya adalah mekanisme proteksi yang mengatakan ada sesuatu yang berbahaya atau berpotensi membahayakan kita. Penting kita bisa merasakan nyeri. Makanya ada tindakan-tindakan khusus yang rasanya tidak boleh dibius umum, karena kita harus tahu apakah ada ancaman untuk kerusakan atau injury pada struktur tertentu yang akan ada warningnya oleh mekanisme nyeri tadi. Kemudian bagaimana mekanisme nyeri yang ada saat ini ya? Nyeri itu kan kita bagi-bagi sebetulnya dok ya, berdasarkan waktu munculnya dan juga mekanisme base-nya. Ini yang paling penting sebetulnya, bagaimana kita sebagai dokter membagi nyeri itu berdasarkan mekanisme yang mendasarinya. Kalau kita tidak membagi, tidak merekognisi ini, maka pilihan treatment kita juga akan belum tepat jadinya. Mekanisme base itu yang pertama
mengklasifikasikan nyeri menjadi nyeri yang sifatnya fisiologik atau nosiseptif, di mana nyeri muncul karena aktivasi dari nosiseptor seperti kalau kita dicubit ya, atau kalau ada trauma itu akan memunculkan nyeri. Kemudian inflammatory pain, nah nyeri terjadi karena adanya injury langsung ke jaringan tubuh. Ini bukan lagi nyeri fisiologi. Ini merupakan nyeri yang sifatnya patologi. Misalnya pada muskuloskeletal pain, kemudian pada cutaneous atau visceral pain. Sifatnya sudah tidak lagi fisiologik pain. Contohnya nyeri karena inflamasi, nyeri karena fraktur, ya, nyeri karena kondisi-kondisi artritis itu tergolong ke dalam inflammatory pain. Kemudian nyeri neuropatik. Ini yang sering kita jumpai tapi sulit penanganannya, tapi saat ini sudah banyak sekali modalitas yang bisa kita lakukan asal kita bisa merekognisi mekanisme nyeri yang dialami oleh pasien. Ini yang functional pain. Functional pain mungkin di neurologi kita tidak mengenal istilah psychogenic pain, tidak mengenal istilah psikosomatik. Kami lebih memasukkannya kedua hal. Yang pertama functional pain, ya, atau bisa kita kelompokkan menjadi centralized pain, di mana kalau functional pain itu memang tidak ada masalah struktur sama sekali, baik di nerve-nya ataupun di jaringan yang non-nerve-nya, akan tetapi nosisepsinya terstimulasi untuk menghasilkan nyeri. Sedangkan yang centralized pain itu didahului oleh nyeri sifatnya sebetulnya nyeri perifer, kemudian ada sensitisasi perifer, kemudian menjadi sensitisasi sentral. Gejalanya hampir mirip, tapi bedanya kalau pada centralized pain itu ada kerusakan jaringan, sedangkan pada functional pain tidak kita jumpai, contohnya pada kasus fibromyalgia. Nah, begini dok, di neurologi kita membaginya menjadi 4 jenis nyeri ini, nosiseptif, inflamatorik, neuropatik, dan functional pain. Pada kasus yang tidak sedikit, kita akan menjumpai pasien dengan mixed pain, di mana pasien bisa memiliki ketiga komponen nyeri tadi, apakah functional atau nosiplastic pain, apakah nosiseptif atau inflammatory pain, atau neuropatic pain secara bersama-sama. Mungkin bedanya hanya waktunya, dominan pain terjadi pada waktu yang berbeda dalam jangka waktu 24 jam pada pasien yang sama pada lokasi yang sama. Mixed pain ini cukup complicated dan harus kita kenali dengan baik. Contohnya low back pain dengan radiculopathy, cervical radiculopathy, cancer pain. Cancer pain itu sebagian besar adalah mixed pain, dan contoh yang mungkin lebih simple carpal tunnel syndrome. Yang paling sering kita kewalahan menghadapi pasien mixed pain adalah pasien low back pain dan cancer pain. Saya rasa kalau teman-teman di primary healthcare mungkin yang paling sering ya low back pain ini ya dok ya. Kalau yang cancer pain mungkin bagaimana cepat untuk mengenali supaya bisa cepat di-refer pasiennya ke vaskes yang lebih tinggi. Bagaimana prinsip penanganan nyeri pada pasien kita sebetulnya? Pertama, reduction of pain. Never say to the patient, I will take out all of your pain 100%, karena pada chronic pain itu hampir tidak mungkin, tapi mengurangi nyeri sampai lebih dari 50% harus bisa kita lakukan. Yang kedua, untuk rehabilitasi, penting. Sekarang malah kita sudah mengembangkan yang namanya neurorestorasi termasuk pada bidang nyeri. Yang ketiga, coping. Coping itu bagaimana pasien mampu untuk mengevaluasi dan juga mengontrol nyerinya secara mandiri. Management of residual pain with feedback cognitive therapy atau banyak hal yang bisa dilakukan oleh pasien. Kenapa kita mengambil istilah residual pain? Karena jika pasien itu mengalami nyeri awal dengan skor 9 misalnya, chronic pain, kita bisa mengurangi nyeri ke skor 5, ke skor 4, 3 itu sudah sangat bagus. Sudah lebih dari 50% nyeri tertangani. How about the residual pain? Sisanya yang 2-3 itu tergantung coping pasien dalam
menangani nyerinya secara mandiri. Jadi baru tercapai hampir 100%, tidak bisa hanya karena tindakan atau obat yang kita berikan kepada pasien ataupun edukasinya, tetap coping pasien secara mandiri terhadap nyerinya. Itu sangat berperan dalam penanganan nyeri yang sifatnya kronik atau chronic pain. Nah, inilah prinsip penanganan nyeri kita, dok, reduksi, rehabilitasi, dan coping. Satu hal yang mungkin membuat penanganan nyeri itu kadang-kadang sulit karena kita tidak mengikutkan atau tidak menjadikan pasien itu juga sebagai apa ya, point of view kita. Apa yang dia rasakan dengan nyerinya kita tidak tanyakan. Kita taunya ibu nyeri, kasih obat, ibu pulang. Tapi apa cara pandang mereka terhadap nyerinya kita tidak luruskan. Padahal itu sangat penting. Ya, kognitif itu penting. Cara pandang pasien terhadap nyerinya itu sangat penting. Mengapa kadang kita gagal menangani? Karena kita tidak mendokumentasikan what is the meaning of pain for the patient, apa yang dia rasakan, apa yang dalam pikiran dia mengenai nyerinya. Misalnya pasien ketakutan dengan nyerinya, saya akan lumpuh, bro. Saya tidak akan bisa bekerja lagi, saya nggak bisa jalan, mungkin saya akan, tanda kutip, saya akan mati, bro, karena nyerinya. Itu cara pandang yang membuat nyeri makin sulit diatasi karena dia sudah punya pemahaman yang salah. Padahal tidak akan sampai dia mengalami kelumpuhan. Tetapi makna yang dia pegang itu sangat berpengaruh terhadap keberhasilan kita dalam menangani nyeri. Kemudian decrease autonomiknya ya, jadi pasiennya mengalami gangguan, dia tidak mandiri, dok, ya, impair physical and social function itu berpengaruh terhadap pasien. Dia butuh pertolongan orang, pada selama dia sangat mandiri, tapi karena nyerinya dia sangat kecewa dan dia ketakutan juga bahwa dia tidak akan bisa bekerja normal kembali, bahkan social functionnya sangat terganggu. Dia malas bergaul atau banyak hal lainnya yang sangat mempengaruhi keberhasilan terapi kita. Dia tidak bisa lagi menikmati hidupnya, decrease enjoyment and quality of life. Kita harus tahu bahwa dia merasa sangat menderita, gitu, walaupun seharusnya tidak semenderita itu. Nah, itu yang harus kita luruskan kepada pasien yang pemahaman mereka itu salah sehingga mengganggu atau mempengaruhi keberhasilan terapi kita. Nah, sebetulnya prinsip penanganan nyeri itu harus kita konsep dulu, dok, pada setiap pasien yang akan kita lakukan tata laksana. Yang pertama, mengurangi intensitas nyeri. Kalau akut pain mungkin kita bisa pakai istilah menghilangkan, tapi kalau chronic pain mungkin kita batasi untuk dengan mengurangi. Kemudian mengembalikan mobilitas. Tidak boleh pasien, oh ibu karena nyeri, ibu tidur 2 bulan, 1 bulan atau 1 minggu, tapi 2-3 hari pasien sudah harus kita encourage untuk melakukan mobilitas yang aman untuk pasien itu sendiri. Mempercepat pemulihan sehingga dia cepat kembali ke kegiatan sehari-hari, khususnya pada pasien dalam fase usia produktif. Nah, tidak kalah pentingnya mencegah terjadinya nyeri kronik dan berulang, dan jangan lupa bahwa kita harus bisa mengembalikan dan mempertahankan kebebasan dan kenyamanan fisik dan finansial pasien. Fisiknya nyaman, nyeri tidak mengganggu, tapi dompetnya juga nyaman. Gitu. Kalau kita berikan treatment yang mahal sekali, kita tidak mampu, tidak sanggup, tidak bisa mengakomodir biaya yang semahal itu, ya kita menambah masalah baru. Pilihkanlah terapi yang seefisien mungkin, jangka pendek kalau bisa, tapi juga tidak terlalu membebani pasien secara finansial, khususnya pada chronic pain itu terapinya jangka panjang. Mungkin sedikit saya kembali tentang bagaimana keterlibatan sistem dalam nyeri seperti yang terlihat di sini, dok. Saya teruskan. Ini bagaimana proses nyeri ya, kita sudah tahu semua. Saya tidak jelaskan lebih lanjut. Ya. Nah ini ada peranan neurochemical pada nyeri. Kita mengelompokkan menjadi pain initiator dan pain inhibitor. Ini mungkin terlalu detail, tapi tidak apa-apa, dok, saya sampaikan selintas saja. Ya. Ini yang mungkin harus saya sampaikan lebih mendalam.
dalam kita menangani nyeri, baik itu di primary healthcare. Bagaimana kita mengenali dengan baik obat yang kita berikan. Sering mungkin pada mahasiswa atau mungkin residen ya, mereka tulis resep tapi mereka tidak tahu isinya apa, indikasi apa, kontraindikasi apa, berapa lama diberikan. Mungkin obat itu sudah sangat biasa dipakai, natrium diklofenak misalnya di vaskes tingkat 1, saya tidak tahu apakah semua dokter itu betul-betul paham sekali obat yang diberikan itu sampai detil, karena itu sangat-sangat menentukan keberhasilan terapi kita, dan tidak hanya keberhasilan tapi safety dari terapi kita juga sangat ditentukan dari pengetahuan kita tentang obat yang kita berikan. Jadi mungkin mohon sejawat itu merewind, merefresh ya, baik itu obat lama atau obat baru, mungkin kita perlu lebih detail memahaminya, dan memilihkan obat yang tepat untuk pasien juga menjadi kunci utama dalam keberhasilan terapi. Makanya step 1 itu kalau kita menangani nyeri, kenali obat yang akan kita berikan. Ini contoh untuk obatnya sering kita gunakan, dok. Ada opioid, ada non opioid. Mungkin kita hanya sering sampai pada level weak opioid, dan juga pemberian acetaminophen, NSAID dalam berbagai kelompok dan klasifikasinya. Nah, kalau kita ingin memberikan comprehensive treatment dan assessment terhadap pasien, maka 3 hal ini yang harus kita pastikan. Etiologinya, patofisiologinya, dan sindrom yang dialami pasien, clarify status of the disease, dan jangan lupa untuk menentukan impact nyeri terhadap pasien dan juga komorbid yang ada pada pasien, sampai mungkin masalah psikososial problem yang dihadapi pasien. Ini kita memberikan comprehensive pain assessment and treatment yang akan efektif untuk pasien kita. Kok rumit banget ya, Prof? Enggak, sebetulnya enggak rumit, tapi kalau kita buat rekam medik dengan benar, meliputi ini semua, maka kunjungan berikutnya kan tidak akan sampai harus sedetil ini, tapi kita sudah punya data baseline untuk mengevaluasi keberhasilan terapi kita, atau kapan mungkin khususnya dokter di vaskes layanan 1 merujuk ke tingkat yang lebih tinggi. Know your patient, kita tahu pasien kita nyerinya, diagnosisnya, dan komorbiditinya. Malah ada sebuah mengatakan bahwa it is important to know what kind of person has a disease dibandingkan apa penyakit pasiennya. Kita menilai pasien dari berbagai aspek, termasuk aspek biopsikososialnya. Nah, ini bagaimana kita melihat pasien kita dan bagaimana kita mengevaluasi nyerinya. Ada mekanisme oriented treatment. Ya, kita obati, treat source of nociception-nya. Ya, kemudian kita harus juga men-treat kerusakan yang terjadi, misalnya pada nervus. Yang ketiga, mengobati kerusakan pada neuroplasticity-nya. Treat neuroplasticity atau alter pain process. Tapi mungkin ini agak terlalu ini ya, dokter, so spesialistik. Tapi kalau kita bisa menangani nyeri pada level mengobati nocicepsi dan juga kerusakan jaringan yang terjadi, itu sudah sangat baik hasilnya. Kalau kita gagal, mungkin kita perlu melakukan tindakan atau merujuk pasien karena sudah ada perubahan-perubahan yang terjadi terkait neuroplasticity. Maaf, Prof, mengingatkan 5 menit lagi, Prof. Ini contohnya, dok ya, untuk sekedar nice to know, tapi saya sangat yakin dokter sekarang kan sudah jauh lebih bisa mengakses ilmu dengan mudah. Jadi saya rasa ketiga treatment ini sudah bisa diterapkan. Ini saya katakan tadi ya tentang treat neuroplasticity, mulai kita pikirkan kalau kita memang gagal pada 2 tahap sebelumnya. Ini hanya singkat untuk memklasifikasikan nyeri, ada akut dan kronik, ya dok ya. Nociceptif versus neuropatik. Ini yang mungkin paling sering kita hadapi pada pasien-pasien kita. Ini akut dan kronik ya. Bagaimana membandingkannya? Ini sudah ada di sini ya dok ya. Yang pasti mungkin waktunya ya, durasinya, penyebabnya, itu yang harus kita pahami. Saya bisa membedakan antara akut dan kronik pain. Ya. Nah, ini penting sekali dok saya sampaikan.
pada saat kita menghadapi pasien yang dengan nyeri yang datang ke kita, perlu kita mengidentifikasi secara cepat apakah pasien ini tergolong dalam red flag, yellow flag, dan green flag. Yang sering juga kami hadapi di sini, red flag ini telah ditangani dokter, diidentifikasi, jadi pasien agak lama di level vaskes tertentu, baru dirujuk setelah gagal sampai di vaskes yang lebih lanjut itu ternyata adalah red flag, ada tumor, ada infeksi. Itu harus betul-betul bisa diidentifikasi dengan baik. Yellow flag mungkin tidak apa-apa karena tidak mengancam jiwa, tidak mengancam produktivitas saja. Sedangkan green flag silakan dokter tangani sampai optimal. Kalau gagal baru dirujuk. Tapi memang mengenali red flag secara cepat itu sangat-sangat diwajibkan kepada kita yang bekerja di primary healthcare tadi. Ini sedikit tentang sensitisasi pada neuropathic pain, Dok. Nah, kalau dikenali ini bisa kan menentukan juga pilihan terapi kita. Ya, kembali ke manajemen nyeri, kita ingatkan lagi ada assessment, ada analgesic medication, ada psychological therapy, intervensi, surgery, occupational therapy, serta fisioterapi. Mungkin yang okupasional ini yang belum terlalu kita terapkan, termasuk prinsip-prinsip neurorestorasi pada bidang nyeri. Ini adalah general strategi kita pada pasien. Ya. Untuk yang akut, itu saya cepatkan saja ya Dok ya, cari yang analgesik yang ideal untuk pasien kita. Ya. Rutenya yang paling mudah, Dok, paracetamol oral lebih mudah misalnya. Ini kita tetap menggunakan WHO step ladder kalau acute pain. Yang kalau severe, kalau akut, boleh kita gunakan yang opioid. Tapi pada kronik kami tidak menyarankannya. Nah, ini ada beberapa obat yang kita gunakan acute pain. Kita menggunakan diclofenac misalnya ya, sifatnya kita tambahkan, kalau akut ya Dok ya, ada diclofenac, ada paracetamol, atau mungkin menambahkan big opioid seperti tramadol, dipersilakan saja, karena memang tidak jangka panjang kita perlu menggunakan obat ini. Oke. Nah, chronic pain itu yang paling debilitating untuk pasien kita. Kita tahu bahwa neuropathic pain itu tidak mudah untuk ditangani, tetapi bukan tidak bisa kita berikan treatment yang optimal kepada pasien. Ada yang periferal, ada yang sentral. Ya, fisiologinya sifatnya mungkin singkat saja, bisa karena metabolik, bisa karena iskemik, traumatik, dan beberapa hal yang bisa menimbulkan kerusakan pada jaringan saraf. Bisa bersifat spontan, juga bisa bersifat stimulus effort pain, tapi kebanyakan neuropathic pain itu bersifat spontaneous pain. 3 hal yang penting dalam kita menangani nyeri, khususnya kronik. Pasiennya listen to the patient, locate the pain, dan look. Jadi pasiennya kalau dia bilang nyeri di sini, lihat oh ini, kadang-kadang juga ada hal-hal yang mungkin di luar dugaan kita yang ternyata bertanggung jawab untuk nyerinya. Jadi 3L ini penting, listen, locate, and look. Simptomnya untuk neuropathic pain yang paling penting ada rasa terbakar, panas, kebas, seperti setengah listrik, atau yang sifatnya sangat-sangat annoying, sangat-sangat uncomfort buat pasien, itu kita golongkan ke dalam neuropathic pain. Maaf, Prof, mengingatkan, Prof, waktu habis dipercepat, ya. Terima kasih. Nyeri neuropatik ada step-stepnya, mulai dari edukasi, rehabilitasi, dan kita putuskan pemberian obat. Nah itu sampai mungkin kita lakukan tindakan intervensi, mulai dari minimal invasif sampai yang ke tindakan operatif. Bagaimana kita mengevaluasi pasien dengan nyeri? Yang pertama, kita harus mendokumentasikannya, Dok. Kita pasti lupa ini, pasien datang minggu depannya sudah lupa, jadi set a complete medical record. Ask the patient for pain score, itu penting sekali, before and after taking medicine, statik dan dinamik, serta kondisi-kondisi lainnya. Nyeri, skor nyeri tanyakan dan kita tentukan jenis nyerinya. Kemudian tanyakan any improvement, bukan hanya tentang skor nyerinya, tapi perbaikan fungsionalnya, misalnya awalnya tidak bisa berjalan atau mungkin berjalan 3 meter sudah nyeri,
Setelah treatment kita, pasien bisa berjalan 50 meter, itu sebuah improvement meskipun nyerinya masih ada. Tanyakan ekspektasinya, itu penting, Dok. Kalau ekspektasinya saya bisa berlari, itu harus diluruskan dulu, Bapak nggak mungkin berlari, Pak, karena nyerinya kausanya ini. Jadi ekspektasi dokter dengan pasien harus sama dulu, maka kita baru bisa mencapai optimal treatment pada pasien. Kalau tidak mungkin berlari, tapi dia ekspektasinya berlari, maka dia tetap merasa nyerinya belum teratasi dengan baik. Ada evaluation chart ini kita gunakan di rumah sakit seringnya ya, Dok ya. Itu penting untuk mengevaluasi tingkat keberhasilan treatment kita pada pasien-pasien dengan nyeri. Terakhir, Dok, untuk kesimpulannya, Dokter Suryadi langsung Panjang, lega. Dok. Biar jelas, Dok. Ayo, Dok. Yang Bro, paling silakan. adalah evaluate and treat the underlying cause. Itu penting. Jadi mekanismenya kita harus tahu. Kalau dia cancer pain, kita harus tahu ini cancer pain. Rupanya ada mungkin cancer yang tidak terdiagnosis, justru tahunya setelah dia timbul keluhan nyerinya. Misalnya itu. Evaluate and treat the pain itself. Kasih obat yang sesuai, mekanismenya juga benar, sesuaikan dengan ekspektasi pasiennya juga. Listen to and trust the patient. Ini yang paling penting. Karena kita suka underestimate. Pasien datang menjerit-jerit, kita bilang, oh Bapak kok gitu amat, kan ini nggak nyeri-nyeri amat. Pasien akan kecewa kalau kita tidak men-trust dia. Dia akan reject. Langsung dia akan, semua terapi kita tidak akan bisa berjalan dengan baik kalau kita tidak menunjukkan rasa trust kita terhadap pasien itu sendiri. Dan yang juga tidak kalah pentingnya, Dok, terutama untuk yang teman-teman di fasilitas layanan primer, refer if you get stuck. Refer, Dok, pasiennya, rujuk, but stick with your patient. Kan kita pengen tahu ya ini berhasil apa tidak. Nanti setelah selesai dirujuk kan dia akan kembali ke kita. Itu dokumentasinya harus baik. Supaya menjadi pembelajaran juga untuk kita. Jadi kalau hari ini kita belum bisa menangani dengan tepat, tapi dengan merefer pasien, kita tahu bahwa apa saja treatment yang dilakukan kepada pasien dan kita bisa mengerjakannya di tempat kita bekerja, khususnya di layanan primer, maka itu akan sangat membantu pasien. Kedepannya mungkin tidak perlu dirujuk lagi. Itu yang dimaksud dengan refer if you get stuck, but stick with your patient. Demikian Dokter Suryadi dan juga dokter lainnya. Terima kasih untuk waktunya, Maaf akan sedikit molor. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.